Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nyamuk pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami, oh haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Katakan, kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hidupku, sebab indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku
bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam setiap kami bersyukur. Tuhan, haleluya. Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang mengerti di dalam tak sekalipun kau meninggalkan kami, sebab janjimu di dalam firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena itu dengan yakin kami dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kami tidak mau berlagak seperti juru selamat yang bisa menyelamatkan diri kami dari dosa dengan ketaatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Kristus Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Ya, apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Terus ucapkan itu, karena apa yang kita katakan itu terjadi di dalam hidup kita. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14 masih sama dengan ayat di ibadah pertama dan kedua tadi. Lukas pasal 18 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-14. Ya, ayat ini. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bukan aku berkata kepadamu, orang ini sedang menemukannya sebagai orang yang dibenarkan, tidak berani orang lain itu tidak, melainkan orang siapa meninggikan diri, kasihanilah merendahkan dosa, dan barang siapa seperti aku berkata kepadamu, orang ini sedang menemukannya sebagai orang yang dibenarkan, tidak berani orang lain.
Ini adalah gambaran orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi dan pemungut cukai. Apa yang dimaksudkan di ayat ini? Oke. Orang yang berpura-pura baik pada akhirnya akan jatuh karena kejahatannya. Tetapi orang yang tulus akan dipuji banyak orang karena misalnya. Ini orang ini bukan hanya sombong di ayat 18 di ayat 11 sampai 12, tetapi orang ini berbuat baik karena hukum Taurat. Kita tahu dan belajar bersama hukum Taurat itu berbicara tentang perbuatan baik yang menyelamatkan. Jadi orang ini adalah orang yang berusaha berbuat baik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, di ayat ini berkata orang yang berpura-pura baik pada akhirnya akan jatuh karena kejahatannya. Tetapi orang yang tulus akan dipuji banyak orang karena orang Farisi ini bukan hanya orang yang berbuat baik karena hukum Taurat, tetapi juga sombong dengan perbuatan baiknya. Ya, 11 sampai ayat 12. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga pemungut. Seorang juga seperti seorang pemungut cukai ini. Wow, orang ini berbuat baik hanya karena hukum Taurat. Doa Farisi ada di ayat 11 sampai ayat 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur karena kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga pemungut seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan perpuluhan. Dia memberikan perpuluhan 1/10 dari gajinya. Wah, bukankah orang ini adalah orang yang luar biasa? Tetapi apa yang dilakukannya karena dasar perbuatan baik yang menyelamatkan. Oke, tidak mungkin. Ketika engkau masih berlagak menjadi juru selamat atas dirimu sendiri, Tuhan tidak akan menolongmu karena kesungguhan. Tetapi ketika engkau datang dengan kelemahan, ya Tuhan yang kuat dan sanggup menolong. Ada sebuah kesaksian waktu khotbah Pastor Agung. Beliau berkata begini. Dia itu sudah berusaha, ada kayak merencanakan ingin membuat gedung baru. Dia sudah melakukan itu, tetapi kok rasanya tidak mudah. Terus dia datang kepada Tuhan yang berdoa.
Tuhan, saya sudah berusaha semampu saya, dan kenapa ini saya tidak bisa? Terus Tuhan berkata, kalau kamu masih sanggup menolong dirimu, aku tidak akan menolongmu. Tetapi karena engkau sudah tidak sanggup, aku menolong engkau. Banyak orang juga hari ini sama dengan pemungut cukai ini, masih beragak seperti juru selamat yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kebaikan. Tetapi Alkitab berkata, orang ini tidak dibenarkan Allah karena ia sombong. Next. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7 udah sering banget didengar. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Dengan kata lain, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Itu artinya adalah sebab di dalam Dia ada kekuatan tentang kamu. Oke, sampai lupa kan? Sampai lupa tadi. Oke, ini larut enggak? Larut. Nah, sama ketika di dalam perjanjian baru kita sudah larut di dalam Kristus, tetapi masih saja banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Kita sudah di dalam Kristus, tetapi masih banyak saja orang yang ingin berbuat baik supaya Kristus tinggal di dalamnya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya seperti lagu tadi yang pertama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji setengahnya dan sanggup menggenapi. Dia adalah Tuhan yang berfirman, Dia adalah Tuhan yang berjanji, Dia adalah Tuhan yang menyampaikan sabda, dan Tuhan yang menggenapi sabda itu. Kalau Tuhan bilang OTW, on the way, dalam perjalanan, itu betul, dalam perjalanan. Banyak orang dia bilang, bro, ya kan, bro, apa? Halo bro, apa? Jadi enggak kita jalan. OTW. Tahu apa yang dilakukannya? Sedang terlelap, tidur, ngerti ya? Sedang tidur gitu, lagi modom, guring gitu, lagi turu. Nah, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bilang OTW, itu benar di perjalanan, benar. Dan kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Tuhan menggenapi semua itu, dan semua tepat pada waktunya. Pengkhotbah berkata, semua indah pada waktunya. Amin. Jika tunduk kepala, tidak bertumbuh. Banyak dari antara kami atau kami semua yang masih saja beragak seperti juru selamat yang masih mengandalkan kekuatan kami untuk selamat. Tetapi Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur atas semuanya itu. Tuhan adalah Tuhan yang berkata dalam perjalanan, Tuhan yang menyampaikan firman, dan Tuhan yang menggenapi. Kami berdoa pada saat ini. Mungkin kami yang menyampaikan firman pada saat ini terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan menyampaikan langsung, memberikan rema pada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini lagu tadi.
antara kita